Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Korprodi Pendidikan Teknik Elektro, Bapak Mahsus Subekti, SPDMT, yang juga sebagai dosen pembimbing kedua saya. Yang terhormat dosen penguji jalan sidang kali ini. Yang terhormat sekretaris jalan sidang kali ini. Yang terhormat dosen pembimbing pertama, Bapak Dr. Handes Irjan Zakir, MPD. Perkenalkan, saya Rama Sudaryanto, mahasiswa pendidikan Teknik Elektro 2016. Saya akan mempresentasikan seminar usulan penelitian saya yang berjudul Analisis Sistem Pertanahan Rumah Tinggal di Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Latar belakang masalah sistem pertanahan di daerah tersebut, terus jenis tanahnya di sana, terus sesuai persyaratan umum instalasi listrik apa enggak. Selanjutnya, nilai tahanan rumah tinggal di sana yang perlu diteliti. Identifikasi masalah. Yang pertama, berapa besar jumlah tahanan-tahanan yang berada di antara 5 ohm sampai 10 ohm. Yang kedua, berapa banyak jumlah tahanan-tahanan yang memenuhi syarat PUIL 2011. Yang ketiga, berapa banyak jumlah persentase tahanan-tahanan yang tidak memenuhi syarat. Yang keempat, jenis tanah yang digunakan untuk sistem pertanahan di daerah tersebut. Pembatasan masalah. Peneliti membatasi permasalahan dengan berorientasi terhadap pengukuran tahanan pertanahan, dimulai dari jenis tanahnya, jenis tanah liat, tanah berpasir, dan tanah berbatu. Perumusan masalah. Seberapa besar nilai tahanan pertanahan rumah tinggal yang terdapat di Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Nilai pertanahannya sudah memenuhi standar SPLN atau kurang memenuhi standar yang ada. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui nilai tahanan pertanahan rumah tinggal yang terdapat di daerah tersebut. Nilai tahanan pertanahannya sudah memenuhi standar SPLN atau belum memenuhi standar yang ada. Kegunaan penelitian. Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, memberikan informasi kepada masyarakat mengenai besar nilainya tahanan pertanahan yang terpasang di rumah tinggal mereka. Yang kedua, memberikan masukan pada PLN distribusi Jakarta area Jatinegara dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap kualitas pelayanan konsumen listrik. Kerangka teoretik. Sistem pertanahan atau biasa disebut sebagai grounding system ialah sistem pengaman terhadap peralatan-peralatan yang mempergunakan listrik sebagai sumber tenaga dari lonjakan listrik, terutama akibat sambaran petir. Sistem pembumian digambarkan sebagai hubungan antara suatu peralatan listrik dengan bumi. Sistem pertanahan dibedakan menjadi 3, yaitu sistem pembumian pengaman, sistem pembumian netral pengaman, sistem pengantar pengaman. Tahanan pertanahan. Tahanan pengelompokan tahanan jenis tanah dari berbagai macam jenis tanah pada kedalaman tertentu, tergantung pada beberapa hal, antara lain pengaruh temperatur, pengaruh kelembapan, dan pengaruh kandungan kimia. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar tahanan adalah bentuk elektroda, jenis bahan dan ukuran elektroda, jumlah atau konfigurasi elektroda, kedalaman pemancangan, faktor-faktor alam. Elektroda pertanahan. Ada beberapa jenis elektroda pertanahan yang digunakan dalam sistem pertanahan, yaitu ada elektroda batang, ada elektroda plat, ada elektroda pita. Tahanan jenis tanah bisa dilihat di tabel. Yang paling tinggi yaitu tanah jenis rawa. Yang paling besar yaitu tanah berbatu. Pengantar pertanahan. Pengantar pertanahan adalah pengantar pengaman yang digunakan pada sistem pertanahan, yaitu untuk menghubungkan suatu sistem pertanahan dari elektroda pertanahan ke terminal utama. Dari terminal utama pertanahan sampai ke peralatan listrik yang ditanahkan. Selanjutnya ada metode pengukuran pertanahan. Yang pertama ada metode von Werner. Metode ini disebut juga dengan metode 4 batang karena menggunakan 4 buah elektroda dalam pengukurannya. Yang kedua ada metode pengukuran dengan menggunakan voltmeter. Cara pengukurannya yaitu dengan cara pengantar pembumian dihubungkan dengan pengantar pasa, instalasi melalui gawai proteksi
harus lebih. Saklar tahanan dapat diatur 20 ohm sampai 1000 ohm dan ampere meter. Yang ketiga ada pengukuran tahanan pertanahan dengan menggunakan earth tester. Hasil penelitian yang relevan. Hasil penelitian yang relevan sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Yohanes Catur Wibowo 2011 tentang tahanan grounding rumah tinggal di Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode peneliti yang mengetahui apa yang bakal terjadi. Dengan kata lain, membandingkan masalah yang diteliti, yaitu dengan cara membandingkan hasil pengukuran sebelum dan sesudah perlakuan yang diberikan. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi masalah yang penting. Berdasarkan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka kerangka berpikir pada penelitian ini yaitu untuk memberikan pengetahuan mengenai standar nilai tahanan rumah tinggal sebagai upaya untuk mengetahui nilai dari tahanan rumah tinggal di Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, dengan keadaan kondisi tanah yang berbeda-beda. Pengujian tahanan rumah tinggal dapat dilakukan dengan pengukuran tahanan petanahan dengan menggunakan earth tester. Jadi di sini saya akan menggunakan metode dengan pengukuran earth tester 2 kutub. Metodologi penelitian, tempat, waktu, dan subjek penelitian. Penelitian dilakukan di Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Penelitian dilaksanakan pada semester genap atau semester 112 tahun ajaran 2020-2021. Pengambilan data untuk kebutuhan analisis penelitian selesai dalam rentang waktu 1 bulan, yaitu pada bulan Mei 2020. Subjek penelitian yang akan dibahas mengenai sistem pertanahan yang melihat sesuai PUIL 2011 nilai tahanannya di rumah tinggal Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara. Metode penelitian dan rancangan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dan diterapkan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme. Digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai sumber instrumen kunci. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposif dan snowball. Teknik pengumpulan dengan triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif. Dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Sugiono 2011. Teknik dan prosedur pengambilan data. Yang pertama, tinjauan lapangan observasi. Untuk menentukan tempat penelitian yang sesuai dengan rancangan penelitian, maka diputuskan akan diadakan penelitian di Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Mengetahui rumah yang akan diobservasi dan kondisi tanahnya. Yang kedua, wawancara. Wawancara dilakukan pada saat observasi awal dan observasi kedua. Yang ketiga, dokumen. Data yang harus dilengkapi untuk penelitian ini harus ada beberapa dokumen, yaitu merupakan surat izin untuk melakukan penelitian di daerah tersebut. Prosedur pengambilan data. Yang pertama, tinjauan lapangan observasi. Observasi awal dilakukan untuk menentukan tempat yang akan dijadikan objek penelitian. Salah satunya itu surat perizinan untuk observasi awal dan surat penelitian untuk melengkapi persyaratan dalam melakukan observasi penelitian dalam mengambil data. Yang kedua, wawancara. Prosedur wawancara dalam pengambilan data dilakukan setelah observasi awal untuk melengkapi data awal peneliti mewawancarai pemilik rumah terkait grounding dan sistem petanahan di rumahnya. Yang ketiga, dokumen. Prosedurnya membawa surat atau dokumen dari kampus tembusan Kelurahan Cipinang Besar Selatan dan RT atau RW setempat untuk meminta izin akan melaksanakan penelitian atau skripsi di daerah tersebut. Prosedur analisis data. Studi literatur. Menurut Sugiono 2011, pada metode penelitian kualitatif, metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah sebagai lawannya eksperimen, di mana peneliti ada sebagai sumber instrumen. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposif dan snowball. Teknik pengumpulan dengan triangulasi gabungan. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Yang kedua, mengambil data di lapangan. Proses pengambilan data di RT 1 sampai RT 15 RW 2 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur dilakukan untuk melengkapi data mengenai sistem petanahan di rumah tinggal tersebut. Prosedur analisis data.
menganalisis dan mengevaluasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penilaian ini adalah teknik analisis deskriptif persentase. Untuk mengetahui nilai tahanan pertanahan rumah tinggal ditentukan kriteria dengan standar PUIL 2011. Kemudian dipresentasikan untuk mengetahui nilai dari tahanan pertanahan rumah tinggal di kelurahan tersebut. Adapun rumus persentasenya yaitu persen sama dengan N kecil per N besar kali 100. Persenan itu tingkat persentase nilai tahanan pertanahan rumah tinggal. N kecil jumlah pelanggan listrik yang nilai tahanan pertanahannya sesuai dengan standar. N besar jumlah pelanggan listrik yang diteliti. Di sini ada tabel range presentasi dan kriteria kualitatif nilai hasil pengukuran tahanan pertanahan. Bisa dilihat di sini. Metode instrumen penelitian. Yang pertama menggunakan earth tester. Earth tester adalah alat yang digunakan untuk mengukur berapa besarnya nilai tahanan pertanahan pada rumah tinggal tersebut. Yang kedua palu. Palu merupakan alat bantu untuk memukul elektroda bantu apabila ada kesulitan dalam menancapkan elektroda tersebut. Teknik pengumpulan data. Bisa dilihat ini tabel instrumen hasil pengukuran pertanahan di daerah sana. Ada kolom nomor, ada kolom nama pemilik, nomor instalasi uji, kolom kelurahan atau RT RW, kolom hasil pengukuran. Ya cukup. Terima kasih ya, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.